Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, materi kita pada pagi ini adalah mengidentifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Di mana setelah Ananda mempelajari materi ini, nantinya Ananda diharapkan mampu untuk menguasai dua kompetensi dasar yang bisa Ananda lihat di bawah. Kompetensi dasar yang diharapkan ketika Ananda setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama KD 3.2 menganalisis peluang usaha dan KD 4.2 menentukan peluang usaha produk barang atau jasa. Nah, untuk bahasan pertama kita akan mengenal ekonomi kreatif, industri kreatif, dan sektor usaha. Jadi Ananda akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas untuk mata pelajaran kita. Sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, yang pertama yang perlu Ananda ketahui adalah sekarang kita sebagai generasi muda akan menghadapi revolusi industri 4.0, di mana secara garis besar ada 3 gambaran ciri-ciri dari era revolusi industri 4.0 ini, di mana diperlukannya inovasi dan diperlukannya penurunan biaya produksi marginal dan revolusi secara global. Nah, Ananda apakah telah mengetahui apakah yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Nah, revolusi ini merupakan istilah yang berasal dari sebuah proyek strategis pada pemerintahan Jerman, di mana yang mengutamakan komputerisasi pada semua pabrik di negeri itu. Nah, di Indonesia pun kita telah memasuki era tersebut, di mana kita sebagai wirausaha dituntut untuk perlu menyiapkan diri, di mana pada sekarang ini merupakan era teknologi digital yang akan semakin berkembang ke depannya. Jadi Ananda, sangat penting bagi seorang wirausaha untuk mengetahui tantangan apa saja yang akan dihadapinya. Nah, pembelajaran kita kali ini akan membantu untuk menambah pengetahuanmu tentang tantangan serta cara menghadapi tantangan yang akan dihadapi ketika akan menjadi wirausaha. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai revolusi industri yang telah terjadi di Indonesia. Di Indonesia telah memasuki 4 revolusi, bisa Ananda lihat di bawah. Yang pertama yaitu industri 1.0, yang kedua industri 2.10, industri 3.10, dan industri 4.0. Nah, yang pertama yang dimaksud dengan industri 1.0 ini adalah industri yang dimana ditemukannya mesin uap di negara Inggris yang ditandai dengan digunakannya mesin tenun mekanis bertenaga uap. Nah, pada masa itu dimana industri belum terlalu berkembang, masih menggunakan alat-alat yang seadanya. Nah, untuk industri yang kedua yaitu dimana telah terjadinya proses pembuatan mobil yang pada awalnya tidak bisa dilakukan di tempat lain karena biaya yang sangat mahal. Akibatnya, proses perakitan mobil bisa dilakukan lebih efisien oleh orang lain di tempat yang berbeda. Dampak dari revolusi ini yaitu yang paling terlihat adalah saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur diproduksi secara besar-besaran. Untuk revolusi industri yang ketiga, di mana era teknologi disebut sebagai pemicu dimulainya revolusi industri ketiga ini. Di era ini, peran manusia di industri pun mulai dikurangi, kemudian digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Nah, saatnya kita masuk ke tahap yang paling baru, yaitu revolusi industri 4.0, di mana revolusi ini berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet of Things. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya berkembang sangat pesat di era ini. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti yang Ananda bisa ketahui, yang pertama seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital pun bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Nah, dalam skala revolusi industri 4.0 ini diutamakan peningkatan kemampuan software dan internet, di mana Ananda mengetahui bahwa sangat pesatnya perkembangan bisnis online pada revolusi industri saat sekarang ini. Jadi, yang harus Ananda ketahui,
Kita benar-benar dituntut untuk memanfaatkan internet semaksimal mungkin dalam hal jual beli dan mengembangkan usaha kita. Nah, sekarang kita akan menuntas habis mengenai industri 4.0, di mana kita akan menghadapi 4 tantangan utama wirausaha pada era revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama yaitu volatility, yang kedua uncertainty, yang ketiga complexity, dan yang keempat adalah ambiguity. Yang dimaksud dengan volatility yaitu perubahan kejadian yang sangat cepat dalam berbagai hal, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, uncertainty yaitu sulitnya memprediksi isu dan peristiwa, baik yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu complexity, merupakan gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. Dan yang keempat yaitu ambiguity, di mana beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada. Di mana VUCA ini secara tidak langsung menciptakan suatu tren baru yang penting untuk dipahami oleh wirausaha. Perlu Ananda ketahui bahwa jika dulu mesin, modal, dan kondisi geografis menjadi sebuah keunggulan, namun sekarang karyawan yang bertalenta yang menjadi keunggulan perusahaan. Bakatlah yang diutamakan dan kreativitaslah yang sangat diutamakan untuk kemajuan dan keberhasilan bisnis saat ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Nah, Ananda, apakah Ananda pernah mendengar tentang ekonomi kreatif? Saat ini kita telah memasuki ekonomi kreatif ini, di mana dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks sehingga kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tidak ternilai dalam pengembangan ekonomi saat ini. Wirausaha dituntut untuk menciptakan produk yang kreatif, inovatif, dan mampu berdaya saing secara global. Untuk poin kedua yaitu industri kreatif, yang mana industri ini yaitu berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat dari individu itu sendiri. Industri kreatif ini dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu ekonomi kreatif yang hubungannya dengan industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas, sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan suatu nilai tambah ekonomi. Jadi untuk Ananda yang berminat untuk menjadi wirausaha, diperlukannya suatu kreativitas dan suatu inovatif yang mampu untuk menjadi suatu keunggulan dari produk yang Ananda punya. Nah, baiklah Ananda, kali ini kita akan masuk ke dalam bidang-bidang dari industri kreatif ini, di mana Ananda bisa lihat dari slide yang Ibu tampilkan. Di sini ada 9, ada aplikasi, arsitektur, sampai ke fotografi. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya juga ada beberapa lagi. Nah, selanjutnya ada kriya, kuliner, musik, sampai ke televisi dan radio. Selanjutnya dalam industri kreatif ini tentunya kita akan menciptakan suatu produk kreatif, yaitu suatu produk yang memiliki kemampuan untuk menciptakan daya cipta dan mengandung suatu kreativitas. Jadi produk kreatif ini adalah produk yang bernilai tambah dan berbeda serta unik dibandingkan produk yang lainnya. Seperti yang anak-anak Ibu bisa lihat, ini merupakan suatu contoh produk kreatif. Ini gambar dari lampu lampion yang dibuat dengan disertai dari adanya kaligrafi. Di samping juga terlihat yaitu karya dari sebuah tas yang mempunyai nilai-nilai kreativitas. Dan juga ada produk kreatif dari daur ulang sampah seperti pemanfaatan sampah-sampah yang tak berguna menjadi tas, kotak pensil, dan juga ada desain di mana ini merupakan kado wisuda. Jadi Ananda perlu sekali anak-anak Ibu untuk memikirkan suatu hal-hal yang kreatif dan yang belum diciptakan sebelumnya oleh orang lain. Nah, di sini, apakah kamu sudah terpikir untuk mengembangkan usaha kreatif? Nah, kali ini Ananda harus berusaha untuk memikirkannya, karena zaman akan semakin maju dan berkembang, sehingga dituntutnya suatu kreativitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi, Ibu minta untuk menyelesaikan tugas. Ini ada 5 tugas mandiri yang harus Ananda kerjakan. Tolong Ananda jawab berdasarkan apa yang telah Ibu jelaskan di video ini. Nah, terima kasih telah menyimak pembelajaran dan telah menonton video Ibu.
Nah, ini ada sedikit motivasi untuk Ananda dari Ridwan Kamil, di mana pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia ini adalah hobi yang dibayar. Terima kasih, Bu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hey kawan, pasti kau